juga penghasilan. Next. Definisinya program imbalan pasti sendiri yaitu dijelaskan pada PSAK 24 revisi 2010 menyatakan bahwa program imbalan pasti merupakan program imbalan pasca kerja yang dimana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerja nanti. Program ini memiliki dua karakteristik perlakuan akuntansi. Untuk program imbalan pasti lebih kompleks karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur liabilitas dan beban yang harus diakui. Next. Selanjutnya, kewajiban imbalan pasti sendiri merupakan imbalan yang dibayarkan pada masa depan atas jasa pekerja yang sudah berjalan pada periode tersebut dan juga periode-periode lalu. Kewajiban masa depan diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini atau present value menggunakan tingkat diskonto yang disebut nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP. Nilai ini dihitung oleh aktuaris secara berkala dengan asumsi keuangan dan demografi terkini. Selanjutnya, aset program. Aset program sendiri adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti yang dikelola terpisah dari dana pensiun. Aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar atau fair value, disebut dengan nilai wajar aset program atau NWAP. Selanjutnya, nilai liabilitas dan beban yang diakui. Nilai yang diakui sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan atau neraca adalah sebesar jumlah bersih dari yang pertama nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP pada akhir periode pelaporan, yang kedua dikurangi nilai wajar aset program atau NWAP pada akhir periode pelaporan. Jika NKKIP lebih tinggi dari NWAP, maka akan menghasilkan defisit atau liabilitas, sedangkan jika sebaliknya akan menghasilkan surplus atau aset di laporan posisi keuangan atau neraca. Nilai surplus tersebut disesuaikan dengan dampak batas aset jika ada. Yang selanjutnya adalah biaya jasa lalu, adalah perubahan NKKIP akibat perusahaan melakukan amandemen pada program imbalan pasti yang ada atau jika terjadi quartilement. Biaya jasa lalu, maka komponen biaya tersebut harus dibebankan langsung pada periode lebih awal antara yang pertama ketika rencana amandemen atau quartilement terjadi, atau ketika perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait amandemen atau quartilement tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Garnika. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Di sini terdapat format kertas kerja. Terdapat saldo awal, biaya jasa kini, biaya bunga, pendapatan bunga iuran, imbalan, pengukuran kembali NKKIP, pengukuran kembali NWAP, jumlah tahun berjalan, dan saldo akhir. Untuk jurnal umumnya terdapat beban, kas, penghasilan komprehensif lain, dan liabilitas. Untuk memonya, nilai kini kewajiban imbalan pasti, dan nilai wajar aset program. Next. Penyajian terdapat tiga bagian. Yang pertama yaitu saling hapus. Di sini terdapat suatu perusahaan tertentu memiliki lebih dari satu program imbalan pasti. Nah, aset pada suatu program dapat disaling hapuskan dengan liabilitas pada program lain jika perusahaan memiliki hak secara hukum untuk menggunakan keuntungan suatu program untuk menutupi kewajiban pada program lain. Selain itu, perusahaan juga bermaksud menyelesaikan kewajiban dengan dasar bersih atau merealisasikan surplus atau keuntungan suatu program dan menyelesaikan kewajiban program lain secara bersamaan. Yang kedua, klasifikasi aset dan liabilitas.
yang timbul pada program imbalan pasti tidak diatur penyajiannya apakah masuk ke aset lancar atau masuk ke yang tidak lancar. Kemudian liabilitas ini tergolong liabilitas jangka pendek atau jangka panjang. Nah, karena sifat program yang jangka panjang, sebagian besar perusahaan itu mengklasifikasikan sebagai tidak lancar atau jangka panjang. Yang ketiga, komponen keuangan dari beban imbalan pasti. Beban pada program imbalan pasti itu terdiri atas berbagai komponen biaya seperti biaya jasa kini, biaya bunga, dan pendapatan hasil investasi aset program. Pada PSAK 24 revisi 2013 tidak mengatur apakah masing-masing komponen tersebut khususnya biaya keuangan disajikan terpisah dengan komponen lainnya pada laporan laba rugi komprehensif. Kebanyakan praktiknya itu adalah menggabungkan seluruh komponen biaya tersebut menjadi satu kelompok beban. Kemudian pengungkapan, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan penggunaan laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan tersebut. Hal tersebut mencakup gambaran umum program, kebijakan akuntansi terkait pengakuan, keuntungan dan kerugian aktuarial, rekonsiliasi nilai awal dan akhir atas saldo NKKIP dan NWAP. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya tentang pajak penghasilan, tentang akuntansi pajak penghasilan. Yang pertama yaitu pajak penghasilan dalam perusahaan. Jadi suatu entitas memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Salah satunya ketentuan tentang peraturan perpajakan yang sesuai dengan regulasi perpajakan di Indonesia. Kewajiban pajak setiap entitas berbeda-beda tergantung pada setiap tipe bisnis suatu entitas. Namun, ada pajak yang berlaku di semua entitas, walaupun dengan pengaturan yang berbeda. Secara umum, pajak penghasilan dikenakan atas laba sebelum pajak. Kemudian ada pajak penghasilan yang pertama yaitu akuntansi pajak penghasilan, yang menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Informasi pajak penghasilan akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi. Beban pajak diperoleh dari penjumlahan antara pajak kini dan pajak tangguhan. Kemudian yang kedua, standar akuntansi pajak penghasilan. PSAK 46 pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 yang efektif diterapkan untuk perusahaan yang menerbitkan saham surat berharga di pasar modal pada 1 Januari 1999. Sebelum PSAK 16 tahun 1997, beban pajak yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan pajak terutang menurut peraturan pajak. PSAK 46/1997 direvisi dengan mengeluarkan PSAK revisi 2010. Revisi tersebut dimasukkan untuk menyelaraskan PSAK 46 tahun 1997, lalu mengeluarkan PSAK 46 revisi 2013 untuk menyelaraskan PSAK 46 revisi 2010. Next. Kemudian yang ketiga, laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak disajikan sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak akan menghasilkan laba bersih atau laba setelah pajak. Laba atau rugi kena pajak atau laba fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Kemudian yang keempat ada beban pajak, yaitu
jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada suatu periode. Beban pajak akan dipadankan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut. Lalu yang kelima ada beban pajak kini. Pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk suatu periode. Beban pajak kini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh entitas dalam satu periode. Entitas termasuk subjek pajak yang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebut badan. Penghasilan yang diperoleh badan dalam suatu tahun pajak dikenakan pajak penghasilan yang dikenakan pajak disebut dalam istilah perpajakan sebagai PKP atau penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi beban yang boleh dikurangkan. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak, entitas akan melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Kemudian yang keenam yaitu liabilitas pajak kini. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk suatu periode. Jika pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas pajak kini. Sebaliknya, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang, akan diakui sebagai pajak dibayar di muka. Liabilitas pajak kini dalam laporan keuangan disajikan sebagai utang pajak penghasilan atau utang PPh badan. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasmin. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Contoh pencatatan pajak penghasilan kini. PT Merapi untuk tahun pajak yang berakhir 31 Desember 2015 memperoleh laba sebelum pajak sebesar 80 miliar. Hasil koreksi fiskal diketahui perbedaan permanen koreksi positif sebesar 2 miliar, koreksi temporer sebesar 3 miliar, koreksi negatif dan koreksi positif sebesar 5 miliar. Saldo liabilitas pajak tangguhan sebesar 1 miliar 700 juta. Pajak penghasilan yang telah dipotong pihak lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPh final sebesar 1 miliar 500 juta atas penghasilan sewa bruto 15 miliar. PPh 23 tidak final sebesar 1 miliar atas penghasilan sebesar 50 miliar. Yang kedua, penghasilan diterima dari luar negeri sebesar 200 miliar. Pajak yang telah dipotong di luar negeri sebesar 60 miliar. PPh 24 diperoleh di kredit PPh 24 boleh dikreditkan terkait penghasilan luar negeri sebesar 5 miliar. Yang keempat, angsuran pembayaran PPh 25 sebesar 10 miliar. Yang keempat, pajak yang dipungut oleh Bea Cukai PPh 22 sebesar 2 miliar atas impor. Perusahaan mencatat pembayaran pajak dibayar di muka baik final maupun tidak final sebagai pajak dibayar di muka. Buatlah jurnal pencatatan pembayaran pajak dan penyesuaian yang dibuat untuk mengakui utang pajak penghasilan kini. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Atas penerimaan penghasilan pajak yang dikenakan pajak final, akan dicatat penghasilan dan pajak dibayar di muka. Dalam mencatat harus diberikan identifikasi final dan tidak final karena dampaknya berbeda terhadap nilai liabilitas pajak ini atau utang pajak. Sebagai alternatif dapat juga dicatat sebagai beban pajak. Kemudian jurnalnya yang pertama, kas sebesar 13 miliar 500 juta, pajak dibayar di muka final sebesar 1 miliar 500 juta pada pendapatan sebesar 15 miliar. Kemudian jurnal yang kedua, kas sebesar 49 miliar, pajak dibayar di muka tidak final sebesar 1 miliar didapatkan dari PPh 23 tidak final pada pendapatan sebesar 50 miliar. Jurnal yang ketiga, kas sebesar 140 miliar, pajak dibayar di muka luar negeri sebesar 60 miliar pada pendapatan sebesar 200 miliar. Selanjutnya, perhitungan pajak terutang. Untuk penghasilan kena pajak menghitungnya dari 80 miliar,
didapatkan dari laba sebelum pajak ditambah 2 miliar yaitu koreksi positif, kemudian dikurangi 3 miliar yaitu koreksi temporer, ditambah 5 miliar yaitu koreksi negatif dan koreksi positif menghasilkan 84 miliar. Pajak terutang dengan tarif 25% dikalikan penghasilan kena pajak yaitu 84 miliar menghasilkan angka 21 miliar. Untuk jurnalnya, beban pajak ini sebesar 21 miliar pada pajak dibayar di muka PPh 22 sebesar 2 miliar, pajak dibayar di muka PPh 23 sebesar 1 miliar, pajak dibayar di muka PPh 24 sebesar 5 miliar, pajak dibayar di muka PPh 25 sebesar 10 miliar, dan utang PPh Badan nomor 29 sebesar 3 miliar. Untuk lanjutan perhitungan pajak terhutang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tito. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Beda temporer net. Sebesar 5 miliar dikurangi 3 miliar, menghasilkan 2 miliar positif. Pajak tanggungan 25% dikali 2 miliar, menghasilkan 500 juta. Karena sebelumnya terdapat liabilitas pajak tanggungan, maka pendapatan pajak tanggungan akan mengurangi liabilitas pajak tanggungan. Saldo liabilitas pajak tanggungan sebesar 1 miliar 700 juta dikurangi 5 miliar 700 juta dikurangi 500 juta menghasilkan 1 miliar 200 juta. Berikut adalah jurnalnya, yaitu liabilitas pajak tanggungan senilai 500 juta pada pendapatan pajak tanggungan. Saldo total beban pajak perusahaan adalah beban pajak gini ditambah pajak tanggungan 13 miliar 500 juta dikurangi 500 juta menghasilkan 13 miliar. Next. Penyajian dalam laporan keuangan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Laba sebelum pajak itu 80 miliar dengan beban pajak lain yaitu senilai 23 miliar 500 juta dikurangi pendapatan pajak tanggungan yaitu 500 juta. Jadi total beban pajaknya yaitu 23 miliar. Kemudian beban laba sebelum pajak dikurangi total beban pajak sehingga menghasilkan 57 miliar. Laporan posisi keuangan untuk PPh Badan liabilitas pajak gini itu senilai 3 miliar. Kemudian untuk pendapatan pajak tanggungan itu senilai 1 miliar 700 juta. Untuk PPh Badan yang muncul dalam laporan keuangan merupakan pajak kurang bayar dalam 1 tahun fiskal atau sering dikenal sebagai pajak rampung atau PPh pasal 29. Next. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah ada satu pertanyaan, apakah ada yang bertanya lagi? Silakan ditulis di kolom chat. Terima kasih.
Karena sudah terkumpul 3 pertanyaan, dipersilakan untuk kelompok presenter menjawab pertanyaan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reni Kasari. Disebutkan bahwa pemberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja. Apa maksud dari kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif itu sendiri? Menurut kami, mengutip dari halaman IAI, bahwa kewajiban hukum merupakan kewajiban yang timbul dari suatu kontrak atau produk hukum. Sedangkan untuk kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas berdasarkan praktik masa lalu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dita Wahyu Arianti. Untuk program imbalan pasti, bagaimana pengukuran liabilitasnya? Untuk pengukuran liabilitas, yang pertama, menentukan jumlah liabilitas imbalan pasti dengan keturunan yang memadai sehingga jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tidak berbeda secara material. Yang kedua, aktuaris berkualifikasi dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Yang ketiga, untuk hasil perhitungan diperbarui jika ada transaksi dan perubahan material. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tari Salinda. Apa yang biasanya menyebabkan perusahaan melakukan amandemen program imbalan pasti dan melakukan quartileman? Perusahaan melakukan amandemen program imbalan pasti ketika entitas memulai atau mengubah program imbalan pasti yang ada saat ini, dan juga melakukan quartileman saat entitas mengurangi jumlah pekerja secara signifikan yang ditanggung oleh program. Quartileman sendiri terjadi karena suatu peristiwa yang berdiri sendiri seperti penutupan pabrik, penghentian operasi, atau terminasi atau penghentian program. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya.
Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, presentasi dapat ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.